Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum istri dan para suami rahimakumullah, demikian juga ikhwan dan akhwat, aba dan ummahat, hafizakumullah. Seperti yang telah kita paparkan pada beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa menikah adalah ibadah suci, sebuah pertalian yang kokoh dan kuat. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya mitsaqan ghalidha, perjanjian dan pertalian yang memang berat dan kuat. Menikah adalah ibadah. Alhamdulillah. Menikah adalah ibadah yang akan membantu dan mendorong kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh sebab itu, kita banyak menemukan ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan dan menganjurkan untuk menikah. Salah satunya adalah firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an, wa ankihu al-ayama minkum. Dan nikahkanlah wanita-wanita yang suci di antara kalian. Perintah bagi mereka para wali perempuan untuk menikahkan wanita muslimah yang ada di bawah tanggung jawabnya. Nah, yang ada di bawah tanggung jawabnya. Walaupun dalam konteks yang mungkin oleh sebagian orang dianggap sebagai aib dan gengsi, yaitu menawarkan kepada orang yang dianggap tepat dan cocok, saleh, seperti yang dilakukan oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala. Suatu hari Umar ibn Khattab menemui sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, menawarkan putrinya yaitu Hafsah bintu Umar ketika resmi menjanda. Selesai masa iddahnya, Umar bin Khattab datang menemui Abu Bakar Siddiq menawarkan putrinya. Nah, akan tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menyatakan tidak memiliki keinginan untuk menikahi putrinya yaitu Hafsah bintu Umar. Penolakan ini terasa membekas di hati Umar. Nah, Kemudian Umar bin Khattab menawarkan kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala
Hafsah, putrinya yang ditawarkan untuk dinikahi. Tetapi sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, Utsman juga menyatakan tidak tertarik untuk menikah hari-hari itu. Bahkan sahabat Utsman meminta tenggang waktu selama 3 hari untuk berpikir. Tapi tetap jawabannya sama, tidak tertarik untuk menikah pada hari-hari itu. Kembali lagi, sikap dan jawaban Utsman ini membekas di hati Umar. Sahabat-sahabat terbaiknya. Nah, sahabat-sahabat terbaiknya. Hingga pada akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang melamar Hafsah binti Umar. Setelah resmi dilamar, barulah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, demikian juga Utsman, menyampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu alasan kenapa beliau berdua tidak tertarik untuk menikahi Hafsah, sebab pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut nama Hafsah binti Umar. Artinya beliau paham dan mengerti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertarik untuk menikahi Hafsah. Karena itu rahasia, maka Abu Bakar maupun Utsman menyatakan tidak tertarik untuk menikah hari itu. Hilang sudah perasaan yang membekas di hati Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, sebagian ulama mengatakan, adakah orang yang lebih kuat rasa cemburunya dibandingkan Umar bin Khattab terhadap putrinya? Adakah orang yang lebih semangat untuk beribadah serta mengharapkan kebaikan untuk putrinya apabila dibandingkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Jawabannya tidak. Tetapi terbukti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menawarkan putrinya kepada Abu Bakar, menawarkan putrinya kepada Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, oleh sebab itu, di dalam syariat Islam diperbolehkan untuk menawarkan seorang wanita muslimah yang ada di bawah kekuasaan dan tanggung jawab dia. Dalam hal ini putri, mungkin adik, mungkin kakak, tentu dengan prosedurnya yang resmi dan syar'i. Nah, kepada seorang laki-laki yang memang dinilai saleh, tepat dan baik. Tujuannya apa? Itu tadi, melaksanakan firman Allah Azza wa Jal, wa ankihul ayama minkum, dan nikahkanlah wanita-wanita yang baik di antara kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah kesempatan menyatakan, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Nabi mengatakan, hei para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu dan memiliki al-ba'ah, hendaknya dia menikah. Al-ba'ah diterangkan para ulama adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagai suami, khususnya berjima, dan juga kemampuan-kemampuan yang lain, nafkah, rumah, pakaian, ma'isyah, dan seterusnya. Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para pemuda yang memiliki kemampuan al-ba'ah diperintahkan Nabi untuk menikah. Apa alasannya? Nabi menyebut fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena dengan menikah itu akan lebih membantu menahan pandangan, menjaga mata dari hal-hal yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Demikian juga akan membantu dan memudahkan untuk menjaga kemaluan, yaitu kehormatan. Nah, bahkan terkadang menikah itu hukumnya wajib. Menikah itu hukumnya wajib bagi mereka yang mengkhawatirkan tidak mampu mengendalikan diri sehingga akhirnya terjatuh dalam perbuatan dosa. Berzina,
atau yang semisalnya. Nah, ini hukumnya wajib untuk menikah. Artinya apa? Ikhwati fillah barakallahu fikum. Menikah itu dan membina rumah tangga adalah benteng. Benteng kokoh yang disyariatkan oleh Islam untuk melindungi dan menjaga kita dari hal-hal yang haram. Dari hal-hal yang haram. Yang disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis tadi ada dua. Menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Alangkah merugi dan betapa celaka seseorang yang telah diberi kesempatan Allah Azza wa Jalla melangsungkan pernikahan, ijab kabul, membina rumah tangga, tetapi ternyata belum bisa menjadi benteng yang menjaga pandangan dan kemaluannya. Ini sangat merugi sekali. Sangat merugi sekali. Ya. Sebagai contoh sekarang, seorang suami, jelas kalau suami berarti sudah menikah dan mempunyai seorang istri. Nah, atau sudah punya anak, belum punya anak. Yang jelas dia sudah menikah, memiliki seorang istri. Nah, ternyata mata yang dia miliki masih belum bisa dikendalikan. Selalu saja jelalatan, melihat ke sana dan kemari, memandang dan menikmati wajah gadis, wajah perempuan yang dinilai cantik, menarik. Padahal statusnya sudah memiliki istri. Nah, pernikahan itu ternyata belum membantu dia untuk menahan pandangan. Nah, ini berarti hikmah menikah belum tercapai. Berarti rasa syukur dia kepada Allah Azza wa Jalla belumlah terwujud. Kalau dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, ingin melihat sana dan kemari, menikmati, astagfirullah, saya sudah punya seorang istri. Pemberian anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Buat apa saya masih melihat ke sana dan kemari? Saya sudah memiliki seorang istri, wanita yang memang dihalalkan secara syariat untuk dipandang dan dinikmati. Nah, untuk dipandang dan dinikmati. Nah, apalagi menikmati sampai kemudian membangkitkan nafsu dan hasrat dia. Ini lebih parah lagi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, terkadang kesalahan seperti ini bukannya diakui sebagai sebuah kesalahan. Tetapi kesalahan ini justru diangkat sebagai sebuah alasan. Alasan yang dibuat-buat tentunya. Nah, ya kalau satu masih kurang Ustaz, pengennya menikah lagi. Yang kedua, tiga, keempat. Saya ngelihat sana dan kesini kan itu bukti saya masih kurang kalau satu. Ya subhanallah, alasan yang dibuat-buat. Nah, alasan yang dibuat-buat. Apa ada jaminan kalau nanti kalau sudah menikah yang kedua, ketiga, dan keempat kemudian matanya ke sana kemari tunduk terus? Yakin? Jujur menjawab? Nah, jujur menjawab. Karena memang pada dasarnya suami seperti ini masih belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga salah satu hikmah dan tujuan menikah itu bukannya dia wujudkan. Nah, yaitu menahan pandangan. Na'udzubillah minal khudlan. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nah, akan tetapi untuk menggapai rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan dan ketentraman, memang salah satu syarat yang harus dipenuhi dan tidak bisa ditawar-tawar adalah masing-masing pihak memahami hak dan kewajibannya. Suami mengerti apa kewajiban dia, dia pun paham apa haknya.
Istri juga pun demikian, mengerti betul kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri yang harus ditunaikan, dan dia pun mengerti hak dia sebagai si istri bagaimana. Setelah masing-masing pihak, baik suami dan istri, memahami dan mengerti hak serta kewajibannya, maka yang harus dilakukan adalah mendahulukan kewajiban, menunaikan keharusan sebelum meminta dan menuntut haknya. Ini yang sering terlewatkan. Manusia cenderung untuk menuntut haknya. Bukan hanya dalam kasus rumah tangga antara suami dan istri. Cenderungnya manusia seperti itu. Yang dituntut adalah haknya. Kewajiban dia di nomor 2 kan. Nanti timbal baliknya adalah hak diberikan dulu, baru kewajiban saya sampaikan. Cenderungnya manusia seperti itu. Nah, padahal di dalam Islam bukan demikian. Tetapi masing-masing yang memiliki kewajiban, tunaikan kewajibannya. Allah akan memudahkan untuk memperoleh haknya. Sebagai contoh, ketika Rasulullah SAW menggambarkan tentang para penguasa, kondisi mereka di akhir zaman, para penguasa yang lalim, zalim, para penguasa yang tidak menunaikan hak-hak rakyatnya, itu sudah diceritakan oleh Nabi SAW. Nanti di akhir zaman akan muncul orang-orang seperti ini, para penguasa yang zalim, lebih mementingkan diri sendiri, bahkan melakukan monopoli, hak-hak rakyat tidak diberikan, bahkan menzalimi rakyat. Ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain memohon bimbingan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa jawaban Nabi alaihi salatu wasallam? Bahkan Nabi menyebutkan mereka melaksanakan salat bukan lagi pada waktunya. Ini para pemimpin yang zalim, para penguasa yang lalim. Sudah keluar dari waktu atau yang semisalnya. Nabi SAW menganjurkan sebagai sebuah bimbingan dan pegangan hidup. Dan tentu bimbingan Nabi SAW itulah yang terbaik untuk kita dunia dan akhirat kita. Itulah yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik dibandingkan bimbingan Rasulullah SAW. Fa inna khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sering diulang-ulang, disampaikan dan didengarkan. Dalam khutbatul hajah, Nabi mengatakan, tu'adduna ma 'alaikum wa tas'aluna haqqakum 'indallahi 'azza wa jalla. Ini bimbingan yang diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan tu'adduna ma 'alaikum. Lakukan tugasmu sebagai seorang warga. Penuhi kewajibanmu selaku rakyat. Kemudian mohonlah kepada Allah hakmu. Bayangkan. Ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunaikan tugasmu, laksanakan kewajibanmu sebagai rakyat. Timbal baliknya apa? Dan kepada siapa kita meminta serta menuntut? Mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan kepada makhluk, bukan berharap kepada penguasa, menuntut pemerintah. Mereka manusia biasa. Tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah nilai-nilai keikhlasan yang memang diajarkan di dalam Islam. Ikhlas di dalam bertindak, ikhlas di dalam berbuat, sebagai seorang rakyat, sebagai warga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai sahabat, sebagai murid, sebagai guru, sebagai apapun dia, nilai-nilai keikhlasan itu mutlak harus dimiliki. Nah, sehingga ketika kita berbuat bukan karena makhluk, bukan karena berharap diberi dan dibalas oleh makhluk, tetapi ketika kita berbuat untuk Allahu Rabbul Alamin, untuk Allah
Rabbul Alamin. Nah, jadi sekarang cara berpikir yang benar seperti yang diajarkan oleh Islam adalah bagaimana kita menjadi warga negara yang baik. Nah, tanpa harus menimbang-nimbang pemerintahnya saat ini zalim ataukah tidak, hak-hak kita sebagai rakyat diberikan ataukah tidak. Itu tidak perlu difikirkan dan dibahas. Kita justru meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali konsep seperti ini dianggap sebagai konsep orang yang takut, penakut, pengecut kan gitu. Tetapi yakinlah bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, kalau berbicara tentang faham nasionalisme, pada prakteknya ahlu sunnah salafi itu yang paling baik secara praktek, bukan secara pemahaman. Nah, beberapa kali saya berbincang-bincang, sekedar bincang-bincang saja. Nah, dengan aparat keamanan, dengan teman-teman begini yang baru ngaji, dokter, gitu saya. Nah, sekarang nasionalisme itu sebenarnya apa? Apakah orang yang mengibarkan bendera merah putih sambil menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya, lalu hormat kepada bendera merah putih, itu yang disebut dengan nasionalisme? Hanya sebatas itu? Begitu murahnya nasionalisme di Indonesia. Setiap orang kan bisa menghafalkan lagu Indonesia Raya. Nah, walaupun dia bukan orang Indonesia, setiap orang bisa saja mengibarkan bendera putih lalu hormat. Itu sudah dikatakan sebagai orang Indonesia asli, sejati, nasionalismenya sudah teruji. Tetapi misalkan, contoh kecil saja, misalkan ketika pemerintah pusat, katakan negara, untuk kepentingan bersama, kepentingan bangsa, menentukan lahan ini akan digunakan sebagai proyek negara, jalan tol misalkan. Terjadi perlawanan, demonstrasi, sebagian pihak menolak kalau harganya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ini yang namanya nasionalisme. Ini yang namanya nasionalisme. Nah, tapi seandainya yang memiliki lahan-lahan tersebut adalah ahlu sunnah salafiyin, diberi ganti yang murah pun diberikan. Karena pemerintah yang menginginkan untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama. Silahkan Pak, ambil lahan saya untuk kepentingan bersama. Sudah tidak perlu ribet berpikir, wah yang untung pemerintah kalau gini. Kita dapat ganti ruginya apa? Nah, karena alhamdulillah ahlu sunnah terbimbing dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ketika harga bahan bakar minyak dinaikkan, BBM dinaikkan oleh pemerintah. Nah, bagaimana sikap ahlu sunnah salafiyin dari ujung Sumatera sampai ujung Papua? Nah, mereka yang betul-betul belajar sunnah Nabi SAW, tidak ada satu kata pun yang terucap sebagai bentuk celaan kepada pemerintah dan penguasa. Tidak. Yang ada justru sudah sabar. Kita yang menyesuaikan, dikurangi jalan-jalannya, kan gitu. Dikurangi jalan-jalannya. Nah, karena kebijakan itu adalah kebijakan pemerintah yang tentunya kita berprasangka baik berdasarkan sekian banyak pertimbangan. Tidak mungkin kebijakan yang kemudian menzalimi rakyat dan warga kemudian ditelurkan dan ditetapkan secara terang-terangan seperti itu, nggak mungkin. Pasti melalui berbagai pertimbangan. Siapa yang melakukan aksi demo sampai pada tindakan anarkis, membakar ban di jalan raya, memukuli polisi, bentrokan fisik dengan polisi, menyandera tangki-tangki minyak, nah, menyatakan memboikot ini dan itu, mencela dan mencaci maki. Ada ahlu sunnah yang melakukannya? Tidak. Hizbiyun, ahlul bidah yang melakukannya.
Hizbut Tahrir. Nah, melakukan aksi demo serentak dan serempak di seluruh Indonesia. Nah, di pusat-pusat kota-kota besar, di pusat kota-kota besar. Nah, melakukan aksi demonstrasi. Nah, mahasiswa yang katanya maha, tetapi bodohnya luar biasa. Nah, di Makassar, bentrokan fisik antara mahasiswa dengan aparat keamanan hanya karena urusan pemerintah menaikkan harga BBM. Tangki-tangki minyak disandera. Nah, padahal isi tangki tersebut sedang dinanti dan ditunggu oleh masyarakat di bagian sana. Bukan bertambah baik kondisinya, tambah rusak. Nah, nambah pekerjaan. Ada ancaman membakar SPBU, ada ancaman ini, ancaman itu. Sampai kemudian objek vital milik Pertamina kemudian harus dijaga aparat keamanan. Ini malah membuat susah. Nah, warga sudah takut, masyarakat kemudian khawatir dan cemas. Masing-masing lebih baik berdiam diri di dalam rumah. Nah, coba kalau misalkan kita kembali kepada tuntunan Nabi Muhammad SAW, tu'adduna ma 'alaikum wa tas'aluna haqqakum indallah. Ini bimbingan Nabi SAW. Sudah, lakukan saja tugasmu sebagai rakyat. Laksanakan kewajibanmu sebagai warga. Cukup, titik sampai di situ. Hak kita, hak rakyat bagaimana? Nabi menganjurkan sebagai sebuah tuntunan hidup, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak diberikan di dunia, nanti di akhirat Allah akan berikan. Nanti di akhirat Allah akan berikan. Lantas penguasa yang zalim dibiarkan, penguasa yang lalim seperti itu didiamkan? Tidak. Doakan agar mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Berdoa agar orang-orang yang ada di sekeliling dan di sekitar pemimpin kita adalah orang-orang yang baik. Bitanatas as-salihah, teman-teman baik, para pembisik yang baik, bukan para pembisik yang jahat. Doakan untuk presiden kita, wakil presiden kita mendapatkan pembantu-pembantu yang baik, yang saleh. Nah, para ulama sampai mengatakan, kalau seandainya saya memiliki doa yang mustajab, akan aku berikan untuk kebaikan penguasa. Karena kalau penguasanya baik, rakyatnya pun baik. Sayang, tugas dan kewajiban kita sebagai rakyat belum terlaksana. Tahukah apa salah satu tugas dan kewajiban kita sebagai rakyat? Mendoakan kebaikan untuk pemimpin-pemimpin kita. Mendoakan presiden kita, mendoakan wakil presiden kita, mendoakan para menterinya, nah, mendoakan gubernur-gubernur di Indonesia, para pemerintah, penguasa itu, didoakan kebaikan. Ya Allah, berikan kesabaran untuk mereka dalam menjalankan amanah. Ya Allah, bimbinglah mereka ke jalan yang lurus. Ya Allah, jauhkan dari mereka orang-orang yang jahat. Ya Allah, lembutkan hati mereka, hati para pemimpin kami, untuk lebih memperhatikan rakyat kecil. Ya Allah, ya Allah. Doa. Itu tugas dan kewajiban kita sebagai rakyat, yang ternyata kita belum tentu semua sudah melakukannya. Doa secara khusus, di waktu yang khusus. Coba bayangkan kalau misalkan 160 juta muslim dan muslimah di Indonesia sama-sama mendoakan tiap hari, mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya. Apakah Allah akan membiarkan doa-doa begitu saja? Tidak. Allah akan kabulkan. Tapi sayangnya dari 160-180 juta muslim ini, yang pernah mendoakan pemerintah dengan baik, berapa orang sih? Berapa persen? Tidak perlu ya kita membayangkan orang yang ada di luaran sana,
Kita sekarang yang hadir di masjid ini, coba misalkan secara jujur diadakan angket kecil-kecilan yang pernah secara khusus mendoakan pemerintah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, semoga pemerintah kami. Cuma berapa persen, berapa orang. Nah, padahal ini adalah salah satu prinsip dan salah satu akidah ahli sunnati wal jamaah. Ahli sunnati wal jamaah. Itu contoh yang pertama, bahwa di dalam Islam itu kita dibimbing dan dituntun untuk memenuhi kewajiban sebelum menuntut hak. Sebelum menuntut hak. Contoh yang lain, sahabat Ibnu Umar yang meriwayatkannya untuk kita di dalam riwayat Muslim. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa nasihat Anda buat saya? Saya ini dalam hidup berkerabat dan berkeluarga, berusaha untuk menyambung tali silaturahmi." Disambung. Tapi tiap kali saya menyambung tali silaturahmi, mereka justru menjauhi dan memutus hubungan itu. Apa yang saya lakukan? Hadis riwayat Muslim. Nah, Nabi tetap mengatakan tasiluhum. Engkau jaga hubungan silaturahmi itu. Engkau jaga. Bayangkan sekarang. Nah, kalau tidak ada ketundukan yang sempurna kepada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berat untuk dilakukan dan diamalkan. Punya kakak, katakan begitu. Punya kakak kandung atau punya adik kandung. Kita sudah berusaha menghubungi, berkomunikasi, mengirimkan hadiah, kita datang berkunjung. Tetapi balasan yang diberikan apa? Hanya caci maki, bahkan diusir. Kita dibenci, dimusuhi. Mungkin karena atribut agama yang kita pakai seperti ini. Nah, simbol dan syiar Islam yang kita gunakan akhirnya membuat kita dibenci oleh saudara. Kita berusaha menyambung, mereka memutus. Nah, padahal kewajiban kita adalah menyambung tali silaturahmi. Hak kita mendapatkan sikap yang sama, sikap yang baik, kunjungan balasan, tapi ternyata hak kita tidak diberikan. Apa yang dianjurkan dan dituntunkan Nabi SAW, tetap sambung hubungan itu. Walaupun bagaimanapun sikap mereka kepada kita. Subhanallah. Ini ajaran Islam indah, mulia dan luhur. Menunaikan kewajiban terlebih dahulu sebelum menuntut hak. Contoh yang ketiga, kita sebagai anak terhadap orang tua. Nah, tugas kita dan kewajiban kita adalah berbakti, memberikan yang terbaik untuk orang tua kita. Di dalam berbicara penuh dengan sopan santun, dalam bertindak dan berbuat ada etika-etika yang harus dipenuhi. Nah, kalau misalkan bisa memberikan memberikan harta, berikanlah harta. Nah, perhatian secara fisik, berikan perhatian secara fisik. Doakanlah orang tua. Walaupun orang tua kita adalah pihak yang membenci dan memusuhi anaknya sendiri. Kenapa? Yaitu tadi karena keislaman yang kita pilih. Sekalipun orang tua adalah orang tua kafir, orang tua kita kafir misalkan, orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau katakan tidak memiliki agama, hidupnya hidup seperti itu, jauh dari agama. Nah, tetap kewajiban sebagai anak dilakukan dan dipenuhi. Meskipun hak kita sebagai anak tidak diberi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Kalau misalkan kedua orang tua memaksamu untuk berbuat syirik, jangan taati, jangan lakukan dan jangan turuti. Kalau orang tua memaksa kita, mengkondisikan kita untuk berbuat syirik, berbuat kekufuran, melanggar syariat Allah Azza wa Jalla, jangan dituruti.
Dan Allah tetap perintahkan pada ayat setelahnya, dalam satu ayat yang sama setelahnya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaulah, berikanlah yang terbaik, ma'ruf, hal-hal yang baik kepada kedua orang tua. Lihat Islam mengajarkan. Nah, mungkin hak kita sebagai anak tidak diberikan oleh orang tua. Tetapi jangan lupa bahwa hak kita sebagai anak, Allah lah yang akan memberikannya. Kalau tidak di dunia, nanti di akhirat. Dan ini kembali lagi kepada keikhlasan. Kalau tidak ada ikhlas, berat. Orang tua kayak gini jahatnya, minta ampun, dibuat baik bagaimana? Tapi Islam ajarannya begitu mulia. Islam itu ajarannya begitu mulia. Sampai-sampai ada seorang kenalan itu yang akhirnya semangat untuk ngaji dan belajar agama. Hanya disebabkan satu hal yang mungkin sepele ini. Satu hal yang sepele ini. Dia memiliki konflik dengan mertuanya. Mertuanya ini sampai pada kondisi dia sendiri mengakui dipisuh-pisui, dicaci maki. Nah, penghuni kebun binatang keluar semua. Terus omongannya kotor. Ini yang mengucapkan kata-kata kotor siapa? Menantu kepada mertuanya. Tetapi ketika sedikit saja pencerahan diberikan, Mas, di dalam Islam itu nggak boleh marah-marah seperti itu. Apa iya Islam seperti itu? Iya. Bayangkan, 30 tahun lebih hidup di dunia. Dia baru mengerti dan paham bahwa di dalam Islam itu tidak boleh marah-marah, apalagi mengucapkan kata-kata kotor seperti itu. Nah, sampai sekarang terus belajar agama. Tanya lagi lebih lanjut. Terus bagaimana? Kita diperintahkan untuk menjaga lisan, menjaga sikap, memperhatikan sopan santun, mengendalikan amarah dan emosi. Tapi orang tua saya nekat, masih ngotot dia. Orang tua saya jahatnya begini Ustaz. Wow. Bukan cuma saya, warga kampung tetangga aja ngerti kok. Mertua saya itu orangnya begini. Paham. Tetangga-tetangga itu simpati pada saya. Nah, minta duit terus, ngabisin duit menantunya. Dan itu. Tuntutannya ini, tuntutannya itu. Walaupun. Tetap tugas kita dan kewajiban kita sebagai anak, sebagai menantu, berbuat baik kepada orang tua. Hak-hak kita sebagai anak, hak-hak kita sebagai menantu, Allah yang akan memenuhinya. Kalau bukan di dunia, nanti di akhirat. Itu kembali kepada keikhlasan. Kalau tidak ikhlas ya berat. Orang dimusuhi kok kita malah berbaik hati. Nah, aturan dari mana seperti itu? Ya aturan Islam. Aturan Islam. Seperti itu juga para istri dan kaum suami rahimakumullah. Dalam kehidupan rumah tangga kita, masing-masing itu punya hak dan punya kewajiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah." Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, dan kaum istri memiliki hak sebanding dengan kewajiban yang ada di pundak mereka, bil ma'ruf, dengan cara-cara yang baik. Ayat ini menetapkan bahwa para istri itu selain memiliki kewajiban juga mempunyai hak yang harus dipenuhi. Kaum laki-laki sama. Bahkan Allah menyebut dalam lanjutan ayat ini, walirrijali 'alaihinna darajah. Dan untuk kaum suami memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan para istri. Sampai-sampai digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih, "Lau amartu rajulan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, seandainya aku boleh meminta
seseorang untuk sujud di hadapan orang lain, yang akan aku perintahkan adalah istri untuk bersujud di hadapan suaminya. Tapi karena tidak boleh bersujud pada makhluk, maka tidak dilakukan. Nah, Nabi SAW juga menggambarkan tentang kewajiban seorang istri kepada suaminya. Sampai-sampai seandainya tubuh suaminya itu dipenuhi dengan darah dan nanah, lalu dibersihkan dan dijilat oleh lidah istrinya, dibersihkan dengan lidah istrinya sampai bersih, itu belum cukup untuk memenuhi hak suami. Belum cukup. Betapa besarnya kewajiban istri untuk memenuhi hak suami. Demikian juga sebaliknya, kaum suami pun harus menunaikan kewajibannya. Nabi mengatakan istausau bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna al-awaj. Nabi mengatakan istausau bin nisa'i khaira. Selalu jangan pernah berhenti untuk mengingatkan kebaikan, menegur, meluruskan para istri. Karena mereka itu diciptakan dalam keadaan bengkok. Kalau terlalu keras, patah. Kalau dibiarkan akan terus bengkok, bahkan bertambah kebengkokannya. Jadi yang dilakukan adalah menjaga, tidak bertambah bengkoknya. Memang seperti itulah kaum wanita, diciptakan sudah bengkok, tidak sempurna. Tapi jangan dibiarkan. Jangan terlalu keras nanti sampai kemudian patah. Nah, karena para istri sebagai wanita memiliki kepekaan. Nah, demikian juga sensitivitas yang tinggi sekali. Kata-kata yang kasar itu sudah bisa membuat mereka down. Nah, mentalnya jatuh, psikisnya terganggu. Hanya dengan kata-kata kasar yang diucapkan suami. Dia akan selalu merasa bersalah, dan bersalah. Bagi yang normal di antara mereka. Maka Nabi SAW mengingatkan istausau bin nisa'i khaira. Selalu berikan nasihat-nasihat kebaikan. Wasiat-wasiat kebaikan untuk kaum istri. Ya. Dan alhamdulillah para ulama, mereka telah menyusunnya dengan rapi. Menyusun dengan rapi, menghimpun dan mengumpulkan ayat dan hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik suami maupun istri. Itu yang harus kita pelajari sebelum menikah, mestinya. Atau kita yang sudah menikah, apabila dikatakan terlambat. Katakan sekarang suami punya hak dan kewajiban. Istri juga demikian memiliki hak dan kewajiban. Lalu prakteknya bagaimana? Seperti yang saya telah terangkan tadi di depan. Islam bagaimana mengajarkan? Menunaikan kewajiban, melaksanakan tugas. Nah, sebelum menuntut haknya. Kepada siapa kita meminta hak kita dipenuhi? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ikhlas. Di dalam melaksanakan kewajiban itu ikhlas. Ikhlas itu apa? Berbuat karena Allah. Bukan karena berharap dan berkeinginan mendapatkan balasan dari istri, dari suami. Jadi memang ikhlas itu subhanallah pondasi agama. Sampai-sampai ulama mengatakan al-ikhlas ad-din al-ikhlas. Agama itu ya keikhlasan. Dan keikhlasan itu adalah hakikat dari agama kita. Nah, sekarang saya berikan contoh. Barakallahu fikum. Sekarang saya berikan contoh. Seorang suami sudah bekerja keras mencari nafkah, memenuhi ma'isyah dan keperluan keluarga. Makanan disiapkan, minuman disiapkan, pakaian dan tempat tinggal juga dipersiapkan. Layak, lebih dari layak. Cukup, lebih dari sekedar cukup.
Semua dipenuhi. Nah, minta diantar kemana, ya diantar. Minta dikawanin belanja, ya belanja. Nah, minta uang untuk keperluan rumah tangga, diberikan. Artinya kewajiban suami sudah dilaksanakan. Suami perhatian, juga perhatian. Sikapnya lemah lembut dan penuh kasih sayang. Nah, tetapi coba kita mengukur keikhlasan dari sang suami yang seperti ini. Keikhlasan dari sang suami seperti ini. Contoh, sudah sekian banyak hak sebagai istri dipenuhi, ternyata istri kurang memperhatikan hak suami. Kewajibannya tidak dilaksanakan. Tidak telaten merawat anak. Contoh. Ini tugas kita sebagai suami sudah dipenuhi. Apapun yang diperlukan saya berikan. Tanpa diminta pun saya siapkan. Nah, tapi subhanallah saya perhatikan anak-anak ini kok enggak dirawat. Katakan punya anak 2. Ya Allah, dek. Anaknya itu loh, mbok ya dimandiin. Nah, kotor tangannya, kotor kakinya, pakaiannya pun demikian juga kotor. Ingusnya, ya Allah dek, mbok ya dimandikan. Baunya, astagfirullahaladzim. Ternyata tidak memiliki semangat untuk merawat dan membersihkan anak. Menjaga kesehatan anak itu kurang. Padahal ini kan kewajiban seorang istri. Hak suami, hak kita sebagai ayah, agar anak-anak kita diperhatikan. Tetapi ternyata tidak. Nah, seorang suami yang ikhlas, dia tidak akan menggerutu. Dia tidak akan kecewa. Dia tidak akan sakit hati. Nah, kenapa? Dia tidak akan mengungkit-ungkit dan mengingat-ingat apa yang telah dia berikan kepada istri. Dia tidak akan pernah berucap, dek, kurang apa saya? Uang bulanan saya kasih. Makanan dan minuman saya siapkan. Bahkan semua yang menjadi hobi dan favoritmu saya belikan. Kamu minta diantar kemana saya lakukan. Semua sudah saya lakukan. Tapi begini balasannya. Ini sudah menjadi ukuran suami tidak ikhlas. Dia tidak mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia sebutkan kebaikan-kebaikan pada istri. Nah, mestinya kan berbuat itu karena mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin apabila keikhlasan itu benar-benar terwujud, insyaallah menjadi sebab istri mendapatkan hidayah. Apa yang harus dilakukan? Itu sudah kita bahas tadi dalam pertemuan yang sebelumnya. Kekurangan pada istri itu ya siapa yang menutupi? Kita. Bukan kemudian diangkat, dibesar-besarkan. Sudahlah. Kalau memang istri tidak telaten merawat anak, apabila kita punya kesempatan, kitalah yang merawat anak. Sebagai ayah, mungkin dianggap sebagai sesuatu yang aneh, asing. Kata orang Jawa, wagu. Ibunya enggak memandikan, kok malah yang memandikan ayahnya. Enggak ada masalah memandikan. Toh itu anak saya, anak kita. Kalau tidak dimandikan istri, kita sebagai suami, sebagai ayah yang dimandikan, dibersihkan. Nah, dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Bukan dengan wajah cemberut, kulit berkerut. Bukan. Bukan sambil mencibir, bukan sambil muni-muni ngomong-ngomong. Istri apa kayak gini? Dek. Beruntung kamu punya bapak seperti bapak. Oh kan itu ya. Ada yang mandiin. Ibu kamu itu apa? Malah ibunya dicela. Istrinya dicela di depan siapa? Di depan anaknya. Membangun ketidakpercayaan kepada sang ibu. Secara tidak disadari. Nah, ya tugas kita memang. Itulah rumah tangga. Tidak ada yang sempurna. InsyaAllah ketika kita sekali, 2 kali, 3 kali ikut terjun, membantu, memandikan anak, memakaikan baju anak.
Nah, menggunakan minyak kayu putih di tubuhnya, pakai baju dalam, pakaikan rambutnya disisir, dikasih minyak rambut, kasih bedak sedikit, insyaallah, kasih sepatu, kasih sandal. Nah, bersih, rapi, wangi. Itu terjadi di dalam rumah tangga. Asalkan kita dengan ikhlas, insyaallah menjadi sebab hati istri terketuk untuk kemudian terharu, lalu kemudian terdorong untuk melakukan hal yang sama, bahkan lebih baik dari apa yang kita lakukan. Insyaallah. Asalkan ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, sama halnya dengan seorang istri. Nah, seorang istri dituntut ikhlas. Tiap istri memang dibimbing untuk memenuhi kewajibannya sebelum menuntut hak-haknya. Nah, sebelum menuntut hak-haknya. Nah, kewajiban seorang istri itu kan menyiapkan makanan untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Nah, belanja, kemudian proses memasak, menghidangkan yang terbaik sesuai dengan keinginan dan selera sang suami dan anak-anaknya. Nah, gitu. Misalkan sekarang dari pagi gitu ya, udah belanja, potong-potong, rajang-rajang sayur, dimasak, disiapkan. Subhanallah, sudah siap disantap. Ternyata suaminya tidak menyantap sarapan yang telah dibuat. Terburu-buru, aduh ada, hafan deh ya, aduh nggak bisa. Berangkat kerja. Misalkan. Di sini salah satu cara untuk mengukur keikhlasan seorang istri. Ada sakit hati, ada perasaan kecewa, nah, atau merasa tidak diperhatikan. Kenapa suami saya begini? Tidak. Nah, ketika seorang istri itu ikhlas, yang jelas saya sudah melaksanakan kewajiban, tugas saya sudah dipenuhi. Nah, kalau ternyata tidak dimakan, tidak disantap, ya tidak ada masalah. Karena saya berbuat, belanja, memasak, menyiapkan, menghidangkan semua ini, nah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas. Karena saya diperintahkan Allah untuk melayani suami, saya laksanakan. Karena saya dibimbing dan dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkhidmat dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk suami, saya kerjakan. Tetapi ternyata suami saya begitu, pergi saja. Nanti pulang sore, siapa yang makan? Bisa dibagikan kan untuk tetangga. Nah, tapi kalau misalkan sudah begitu ya kamu ya, nggak menghargai perjuangan istri ya. Nah, kamu masih tidur, saya belanja ke pasar. Kamu santai-santai di sana, saya memasak di dapur. Sudah siap. Nah, tidak ada apresiasi sedikit pun, tidak ada kata pujian buat saya, pergi nyelonong begitu saja. Malah begitu, ini tandanya tidak ikhlas seorang istri. Nggak ikhlas kan ya? Jelas, sampai kata-kata seperti ini terucap. Nah, kalau tidak ada keikhlasan di dalam melaksanakan kewajiban dan tugas, yang terjadi itu cuma sakit hati terus, kuciwa selalu. Dikit-dikit kecewa, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit kecewa. Akhirnya hidupnya isinya kecewa terus. Kalau hamba itu tidak ikhlas, ya isinya memang kecewa. Kenapa? Dia berharap balasan itu bukan dari Allah, tapi balasan itu dari makhluk ya. Dari teman, dari kawan, dari keluarga, dari tetangga, dari suami, dari istri. Itu yang diharapkan. Dia berbuat baik sama saya. Ketika itu tidak ada dan tidak terwujud, kecewa, sakit hati. Begini ya, begitu. Tapi dua contoh yang saya berikan tadi, itu kasus luar biasa. Yang biasa, masing-masing akan melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sekarang, satu pertanyaan kita munculkan. Apabila masing-masing pihak, baik suami maupun istri, melaksanakan konsep ini yang telah diajarkan Islam tadi, secara bersama-sama, berbarengan, sejalan, kira-kira ada hak pasangan yang tidak terpenuhi? Jawabannya pasti tidak ada. Karena suami berusaha melaksanakan kewajibannya. Ini pokoknya kewajiban saya, tugas saya. Kan gitu, lemah lembut kepada istri, kasih sayang pada istri, kan gitu ya.
selalu memberikan kenyamanan dan ketenangan kepada istri. Kalau mau berangkat memberitahu. Nah, kalau misalkan dalam perjalanan memberitahu, kalau mau pulang memberitahu. Nah, bukan kemudian seorang istri dibuat deg-degan. Suami saya tadi kemana ya? Suami saya sekarang di mana ya? Suami saya kapan pulangnya? Jadi pikiran terus suaminya di mana? Akhirnya prasangka-prasangka buruk yang muncul. Wah, jangan-jangan suami saya, jangan-jangan suami saya, jangan-jangan suami saya. Itu tugas seorang suami untuk menenangkan istri. Dek, berangkat. Ini nanti rencananya begini. Bukan karena takut sama istri. Wah, kamu itu kayak gitu diceritain sama istri. Takut loh. Nah, penakut kamu itu, pengecut. Kita itu laki-laki, bebas, penguasa. Iya, bukan seperti itu. Nah, bukan masalah penguasa dan tidak penguasa. Yang kita cari dalam rumah tangga itu apa? Sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. Litaskunu ilaiha, untuk memperoleh ketenangan dan keteraman. Kan betapa senangnya istri, begitu merasa dihargai. Ketika akan berangkat, Dek, ini mau berangkat. Nah, mau berangkat nanti mungkin pulangnya agak sore. Kan pulangnya agak sore, barangkali ada kerjaan tambahan atau lembur. Itu. Jadi nanti jangan kaget kalau misalkan terlambat pulangnya. Sudah, amit. Kan gitu. Nanti siang sedikit, cuma sebaris dua baris kirim SMS aja. Assalamualaikum. Nah, siang penuh bahagia, Dek. Misalkan gitu ya. Walaupun aku di kantor, kamu di rumah, rasa-rasanya aku di sampingmu. Rasa-rasanya kan gitu ya, ya. Rasanya aku di sampingmu. Ini pas ada tamu dari pusat datang, hidangannya luar biasa. Tapi rasanya hambar karena bukan kamu yang buat. Cuma itu aja kan gitu ya. Kirim SMS sudah senang perempuan itu. Kata-kata cuma sebaris dua baris loh tadi itu. Nah, karena laki-laki harus pinter gombal. Ya, salaf itu harus romantis. Ya. Begitu Abu Nasir ya. Kan gitu. Senang ya, tidak ada rasa khawatir, Masya Allah. Udah. Nanti kalau agak telat sedikit, biasanya pulang jam 4, setengah 5. Ini sampai jam 6, kirim SMS dikit. Dek, mohon maaf telat. Nah, tapi ini sudah siap-siap pulang, siap-siap. Senang. Jadi istri di rumah itu tidak berprasangka buruk. Oh, sekarang suami saya di sini, sekarang suami saya di sini. Sebentar lagi pulang, persiapan. Nah, ini tugas dan kewajiban suami sebagai contoh saja. Sebagai contoh saja. Istri pun demikian. Kan begitu ya. Istri pun demikian. Melaksanakan tugas dan kewajibannya. Nah ini kalau misalkan dua kutub ini sama-sama menjalankan kewajibannya. Suami melaksanakan kewajibannya. Istri melaksanakan kewajibannya. Adakah hak-hak yang terbengkalai? Jawabannya ya pasti tidak kan ya. Yang namanya suami melaksanakan kewajiban artinya memenuhi hak istrinya. Istrinya melaksanakan kewajiban artinya memenuhi hak suaminya. Imbang. Jangan. Ini yang disebut dengan dinamis, imbang, stabil. Nah, ini tuntunan yang dianjurkan di dalam Islam dan dibimbingkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya sekali lagi kembali kepada keikhlasan kita ya. Kualitas dan nilai keikhlasan kita itu seperti apa dan bagaimana. Nah, karena orang yang tidak mengenal kata ikhlas dan konsep ikhlas ya, isinya hanya sakit hati, kecewa, nah, kepada istrinya, kepada suaminya. Karena yang dia pikirkan adalah haknya. Nah, sebagai contoh lain. Misalkan sekarang, ya, ini satu keluarga pergi. Katakan rekreasi, liburan pondok misalkan. Rekreasi. Tempat wisata yang steril. Steril itu artinya sehat untuk mata dan untuk hati. Gitu. Ya tempatnya tidak terlalu ramai, sepi lah. Gitu. Cari di pojokan. Penuh dengan pengawasan suami istri dan anak. Pergi, pulang, berangkat pagi, pulang sore. Atau pulang agak malam. Nah, mungkin bawa kendaraan lah, sang suami nyetir mobil.
Mungkin tadi di tempat wisata makanannya yang makanan-makanan panas lah. Sate kambing, ayam, ikan bakar, udang, kepiting. Sampai di rumah malam. Sampai di rumah anak-anak langsung tidur. Ini sekarang keikhlasan itu sudah mulai diukur. Egoisme akan nampak. Saya yakin sekali. Pada umumnya suami cenderung berpikir, waduh enaknya sudah capek-capek nyetir ini segala macam, sampai di rumah dipijitin istri. Nah, atau mungkin ditawarin diajak melakukan hubungan badan misalkan. Karena tadi makanannya sudah panas-panas. Bayangan kan gitu. Tapi istri juga sama bayangannya. Waduh, capek dari tadi malam persiapan masak untuk makanan dibawa saat rekreasi. Kan gitu ya. Tadi di tempat rekreasi sebelum pulang piring dan gelas sudah dicuci. Persiapkan ini, ngurusi anak, memandikan segala macam. Wah, panas. Pakai cadar lagi, susah. Bayangkan istri sampai di rumah nanti dipijitin sama suaminya. Telapak kakinya, betisnya, pahanya, punggungnya dikerutuk. Nah, gitu ya. Rambutnya dijambak-jambak kecil. Kan gitu ya. Ini sudah egoisme sudah mulai nampak nih muncul. Masing-masing mulai berpikir, sayalah yang harus dilayani. Begitu, Pak. Cenderungnya loh Mas Roy. Ini contoh kecil aja. Contoh besar banyak. Yang kecil aja sudah membuat tersinggung. Nah, dalam kondisi seperti ini sama-sama capek, sama-sama lelah ya. Egoisme itu mulai muncul. Muncul itu, yang saya maksud egoisme itu muncul, masing-masing pihak merasa dialah yang harusnya dilayani. Begitu ya. Suami merasa saya yang harus dilayani walaupun tidak terucap. Istri juga seperti itu. Saya yang harus dilayani. Nah, sampai di kamar di atas ranjang sama-sama pasif. Tidak ada yang berani mengambil inisiatif. Kan gitu. Inisiatif itu maksudnya untuk melaksanakan kewajiban, bukan menuntut hak. Kan gitu. Sekarang apa jadinya? Cekcok. Dan ganjalan di hati, ada semacam ketidakenakan, mungkin tersinggung ketika masing-masing berbicara tentang haknya. Berbicara tentang haknya. Sekarang sama-sama capek dan lelah. Suami nunggu, istri juga nunggu dilayanin. Tapi ternyata tidak ada pihak yang berinisiatif untuk melayani pasangannya. Suami akhirnya bilang, "Dek, boya pengertian sama suami." Gitu. Suami udah nyetir, capek. Kan itu. Pengen nih. Misalkan gitu. Malah seperti itu membelakangin suami. Istri akan tersinggung. Kenapa? Dalam lelahnya, dalam capeknya. Dalam kondisi dia pun menunggu untuk dilayani, kan gitu. Cukup cuma dipijat telapak kaki, betis, punggung, dikerutuk, dibelai-belai rambutnya, ucapkan terima kasih, jazakillah khairan, terima kasih deh, masya Allah, hari menjadi rekreasi yang paling membahagiakan. Terima kasih perjuanganmu sudah memasakkan, merawat anak, masya Allah, mempersiapkan karpet, ini bersih sekarang rumah, aduh, masya Allah. Ya istri akan tersinggung. Istri akan tersinggung. Sama juga. Kalau misalkan istri yang kemudian tidak sabar, ya, tidak sabar, justru malah, mas, nggak perasaan kamu sama istri. Apa kamu lupa tadi malam itu aku sudah masak dari jam 2, goreng tempe, goreng tahu, goreng udang, buat sambal, masak nasi, agar rekreasi kita itu indah hari ini. Pagi-pagi sudah anak-anak saya bangunin. Saya mandiin, saya pakaikan baju bagus, mobil saya bersihkan, saya cuci semua, sampai di tempat rekreasi semua saya layani. Apa nggak ada sedikit penghargaan dan apresiasi? Pijitlah betis ini bang, kan gitu. Sentuhlah punggung ini bang, tekan dikit lah, kan gitu. Capek ini. Suami akan tersinggung. Kenapa? Suami juga capek, suami juga lelah. Suami juga tadi dalam posisi menunggu kapan saya dilayani. Sekarang apa jadinya? Kalau masing-masing pihak tadi yang difikirkan adalah menuntut haknya, cekcok kan ya? Cekcok. Nah, kalau misalkan tidak cekcok ya diam-diaman.
ada perasaan tidak enak di hati itu. Tapi subhanallah, kalau konsep Islam yang telah saya terangkan sedikit tadi itu dipraktekkan. Sesampainya di rumah, anak-anak mungkin capek langsung tidur, suami istri pun demikian langsung di kamar misalkan karena pengen istirahat, atau mungkin mandi air hangat dulu biar tidurnya nyenyak. Dalam posisi seperti ini katakan suami mengambil inisiatif untuk memenuhi kewajiban dia. Yang difikirkan bukan haknya untuk dipenuhi, tapi dia kemudian, ini dek tak pijetin, insyaallah, telapak kakinya, apalagi betisnya, lengannya, punggung sebelah kanan, karena yang paling sering berbuat dalam pekerjaan ya, masya Allah ini, jazakallahu khairan, istri yang solehah, istri yang baik, beruntung abang punya istri seperti adik, insya Allah masakannya enak. Gak perlu ke restoran tadi. Anak-anak kayaknya seneng tuh, insya Allah. Kan gitu ya. Gimana Mas Doni? Pengen pulang? Deket kok. Sekarang suami mengambil inisiatif ya, aktif untuk memenuhi ini kan kewajiban dia, memberikan perhatian. Nah, subhanallah. Apa yang terjadi? Istri akan merasa nyaman dan dia kemudian akan berpikir bagaimanakah cara untuk melayani suami yang terbaik malam itu. Enggak mungkin istri yang baik malah, makasih mas aku tak tidur dulu ya, pijetannya enak ya. Enggak mungkin Mas Rai, enggak mungkin. Istri yang salehah, istri salafi tidak mungkin seperti itu. Malah, aduh kebenaran mas, pijetannya enak, aku tak tidur dulu ya, jazakallah khairan. Enggak mungkin, pasti dia akan menikmati dan sudah mulai berpikir cara melayani suami yang terbaik malam itu seperti apa. Subhanallah. Nah, apalagi atau sebaliknya, katakan sampai di rumah istri yang mengambil inisiatif. Nah, itu tadi egoisme itu diukur. Siapa yang paling ikhlas di antara suami atau istri? Nah, sampai di rumah semua capek tadi saya gambarkan anak-anak tidur, istri yang mengambil inisiatif. Mas, kayaknya capek lelah, keringatnya itu mungkin keringat capek. Gimana kalau saya masakan air hangat? Mandi ya. Mandi, siap masakan air. Capek loh ini istri. Luar biasa dari malam ya. Buatkan air hangat, kasih di ember ya air panas, 1 ceret, 1 teko, diukur ini pas hangatnya suam-suam kuku. Kan gitu ya, disiapkan handuk, pakaian ganti yang terbaik. Ini Mas, mandi. Mandi selesai, mau minta makan apa? Dibuatkan teh hangat atau mungkin kopi susu atau apa, ditawarin. Kan gitu. Sudah selesai semua, di atas ranjangnya kaki suaminya dipijit sebelah kiri. Aduh ini tadi paling banyak nginjak kopling ya, capek Mas kan gitu. Tadi terlalu banyak ngerem ya karena rame gitu. Pijitin semua, masya Allah. Saya perlu dikeroin nggak? Kan gitu. Jambak-jambak rambutnya enak. Ini istri yang mengambil, saya berikan contoh yang kedua, istri yang mengambil inisiatif untuk memenuhi kewajiban dia. Tidak berpikir haknya. Ini subhanallah, keluarga yang seperti ini harmonis. Apalagi kedua-duanya bareng, misalkan gitu ya. Sambil di atas ranjang, bareng. Mau pijit, sana juga mau pijit. Wah, ini surganya dunia seperti itu Mas Rai. Kan gitu. Bayangkan, yang ada hanya tawa dan canda kan gitu ya. Sudah sama-sama di atas ranjang begini, lihat kanan suaminya, yang istrinya lihat kiri. Karena gitu ya dua arahnya. Sambil begini, mau sama-sama bilang mau apa? Nah, gitu. Mau pijitin, enggak, kamu aja enggak. Subhanallah. Dinamis. Pernah merasakan seperti itu enggak, Pak? Harusnya setelah kajian ini dirasakan ya. Nanti pulang yang jauh-jauh dari Sukamara, dari Manis Mata, dari Sampit, dari mana lagi? Lamando apa? Iya. Oh, ya jauh-jauh itu. Ya? Dari mana, Pak? Dari mana tadi? Pembuang. Kuala Pembuang. Kan gitu. Begitu, misalkan berangkat daurah begini suami istri capek. Sudah sampai di rumah coba dipraktekkan. Jangan berpikir saya yang harus berhak dilayani. Saya duluan lah. Jangan kamu, saya duluan. Itu yang cenderungnya orang yang tidak ngerti agama dan tidak paham Islam.
Jadi kita bisa membayangkan sekarang kehidupan para ulama. Kehidupan para ulama yang mengerti betul, memahami seluk-beluk hukum-hukum Islam di dalam berumah tangga. Luar biasa harmonisnya. Yang dipikir adalah bagaimana memenuhi kewajibannya. Nah, karena kita yakin biiznillah, seperti kaidah yang selalu disebutkan para ulama, al-jaza min jinsil amal. Apa yang kita dapat sesuai yang kita perbuat. Yakinlah kalau kita sudah tulus dan ikhlas melaksanakan tugas, menjalankan kewajiban, maka hak kita pun akan dipenuhi. Allah Subhanahu wa taala yang akan memudahkannya. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya. Ini saja satu poin ini yang baru saja kita bahas, poin mendahulukan untuk melaksanakan kewajiban sebelum menuntut haknya. Satu poin ini sebenarnya kita terangkan secara garis besar dengan sedikit contoh tadi. Tapi kalau ini saja bisa kita terapkan dan kita wujudkan dalam kehidupan rumah tangga kita, diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga kita, subhanallah, keseimbangan itu terjadi. Keseimbangan itu terjadi. Tidak ada ketimpangan berat sebelah. Nah, tidak ada salah paham. Kalau salah paham kecil-kecilan wajar. Tapi yang saya maksud tidak ada salah paham di sini adalah tidak ada salah paham yang kemudian menyeret kita ke dalam pertengkaran atau konflik besar. Tidak. Nah, jadi kehidupan kita sebagai suami, nah, jalani dengan konsep berpikir kewajiban saya sebagai suami akan saya jalankan. Gitu. Memberikan perhatian, mencurahkan kasih sayang, bersikap lemah lembut, bertutur dengan sopan, memuji, menyanjung. Kalau misalkan melihat kesalahan istri, tidak langsung ditegur di hadapan anak-anak, disampaikan pada waktu-waktu yang tepat, memenuhi keperluan dan kebutuhannya, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, sebatas kemampuan, laksanakan. Dan demikian juga seorang istri dalam kehidupan sehari-hari. Fikirkanlah untuk selalu menunaikan dan menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Nah, yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam, jika dipandang menyenangkan. Nah, apabila ditinggal menjaga harta dan kehormatan suami. Nah, usahakan seperti itu. Usahakan seperti itu. Nah, sekarang barakallahu fikum sebagai salah satu contoh lagi, contoh berikutnya. Nah, masing-masing cenderung baik suami maupun istri cenderung untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dalam hal ini tata cara berpakaian, berbusana. Seorang suami pasti senang apabila istrinya berdandan untuk dia, menggunakan pakaian yang baik, yang menarik, menggunakan wewangian di dalam rumah ya, wewangian, sehingga suami itu merasa senang dan tentram ketika ada di dekat istri. Bukan baju busuk, berkeringat, tidak mandi, misalkan bau berambang goreng, bau cabai goreng. Suami pulang-pulang capek dari tempat kerja, dari kantor, disambut oleh istri seperti itu, belum mandi, belum apa-apa. Aduh, kan tidak ada sambutan hangat. Cenderungnya demikian. Nah, istri pun sama. Apa ada seorang istri yang kemudian secara sadar mau, nah, kemudian tidur dipeluk suami misalkan, sementara suaminya keringetan baru pulang futsal atau main badminton dan bulu tangkis, bau keringatnya, ya Allah, kan gitu ya. Belum lagi bau kaki, bekas bau sepatu, kan gitu. Secara fitrah apa ada istri seperti ini? Enggak mau. Nah, maka sahabat Ibnu Abbas mengatakan, inni uhibbu an atazayyana li zaujati kama uhibbu an tatazayyana li. Ibnu Abbas mengatakan dalam kata-kata bijaknya,
sungguh saya bersemangat untuk berhias di hadapan istriku. Sebagaimana saya juga ingin istriku berdandan di hadapan. Ini kan pelajaran dari salafus saleh. Bahwa yang pertama kita lakukan adalah kewajiban kita. Kewajiban kita adalah berbusana, menggunakan pakaian yang baik, yang rapi, yang wangi. Nah, sehingga istri itu ketika kita ada di sampingnya, ada di dekatnya, tidak merasa terganggu, senang, kan gitu ya. Rambut, minta, aduh rambutku dibelai deh. Rambutnya ya Allah jarang sampoan. Astagfirullahaladzim. Seminggu 2 minggu gak sampo. Kan bau rambut itu. Banyak ketombenya, ini dan itu. Kita sendiri secara fitrah akan senang mencium dan membelai rambut istri ketika rambut istri itu wangi, harum. Tapi kalau aduh banyak kutu, anak kutu, banyak lingso, banyak ketombe, baunya aduh kasar, enggak lembut. Kenapa? Jarang dikeramasin, jarang bersampo, seminggu 2 minggu sekali. Nah, konsep Islam seperti yang saya terangkan di depan tadi, kita berpikir bagaimana melaksanakan kewajiban dan tugas kita. Laksanakan saja kewajiban itu, tugas kita bagaimana baiknya dikerjakan. Nah, karena kita yakin saat konsep ini betul-betul terwujud dalam rumah tangga, baik suami, istri, kita pun sebagai orang tua demikian, anak pun sama. Maka keseimbangan itu akan lahir di dalam rumah tangga yang seperti ini. Rumah tangga yang islami. Rumah tangga yang islami. Anak pun demikian. Kita sebagai orang tua pun sama. Tunaikan kewajiban kita sebagai orang tua. Nah, berikan perhatian kepada orang tua, kepada anak. Doakanlah kebaikan untuk anak. Penuhi keinginan dia selama keinginan itu baik dan sesuai syar'i. Nah, tidak berlebihan. Berikan apa yang mereka inginkan. Nah, kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Tetapi pada prakteknya saya sebagai ayah bukan ayah yang saleh. Istri kita bukan ibu yang salehah. Ini egois namanya. Ada ketimpangan. Berharap haknya dipenuhi, tapi kewajibannya tidak. Meminta dan menuntut anaknya membaca Al-Quran, menghafal hadits, membaca doa, tapi dia sendiri nggak bisa. Dia sendiri tidak memberikan contoh sebagai orang tua. Yang terjadi ketimpangan. Nah, ketidakpercayaan anak kepada orang tua akan muncul. Bagaimana saya baca Al-Quran, abi aja enggak. Bagaimana saya semangat baca Al-Quran, umi aja enggak pernah baca Al-Quran. Tapi kalau misalkan sang anak memperhatikan secara langsung ayah bundanya, abi dan uminya, selepas salat subuh di rumah membaca Al-Quran, uminya, sementara abinya mungkin di masjid membaca Al-Quran 1, 2, 3 halaman. Tanpa kita suruh, tanpa kita minta, anak akan ikut mencontoh dan meneladani orang tuanya. Nah, walaupun umur 4 tahun, 5 tahun dia belum bisa bangun, tetapi telinganya pasti pernah mendengar sang ibu membaca ayat-ayat suci Al-Quran di dalam rumah selepas subuh. Nah, nanti akan muncul di dalam hati dan keinginannya untuk meniru ayah dan ibunya yang senang membaca Al-Quran. Nah, itu kan kewajiban kita, memberikan contoh sebagai orang tua. Tugas kita adalah memberikan teladan kepada anak dalam membaca Al-Quran, sholat, dan yang semisalnya. Barulah pada saat itu hak kita sebagai orang tua disenangkan anak dengan tindakan-tindakannya yang baik, amal sholat dan ibadah yang dia kerjakan itu terpenuhi. Anak itu akan membaca Al-Quran, anak itu akan berzikir, anak itu akan berdoa, anak itu akan sholat. Sesuatu yang menyenangkan hati orang tua. Ini konsep ini penting diingat. Para ibu, kaum ayah, seluruh istri dan semua suami yang hadir pada saat ini. Prinsip ini coba kita mulai jalankan sedikit demi sedikit. Berat bagi yang tidak mau memulai. Karena roda sudah terlalu lama tidak berputar. Tapi kalau roda itu sekali diputar, maka pada langkah-langkah yang berikutnya tenaga mendorong lebih kecil diberikan. Begitu Mas Rai. Dorongan pertama kan
berat begitu ya. Tuh 2, 3, wah. Tapi kalau sudah jalan cepat dia. Seperti itu juga kebiasaan. Kita yang belum terbiasa untuk mendahulukan kewajiban sebelum menuntut hak. Itu memang berat. Aduh, abot. Nah, nanti dikiranya suami tidak punya wibawa. Atau nanti istri dikiranya cengeng. Enggak ada wibawa, enggak ada cengeng segala macam. Ini rumah tangga kok. Suami istri itu seperti satu tubuh yang dipisahkan menjadi 2. Jiwa yang dibagi 2. Garwo si garaning nyawa jarinya. Kan gitu ya. Separuhnya nyawa. Kan itu, separuh nyawa. Kenapa harus menjaga gengsi? Suami istri kok gengsi-gengsian. Ini kewajiban agama, tuntunan syariat Islam. Buat apa gengsi-gengsian? Mulai sedikit demi sedikit. Nah, beberapa contoh mudah-mudahan yang saya sebutkan tadi tidak lupa. Dari tadi subuh pada subuh itu jangan sampai lupa contoh-contohnya. Mulai dari mandi bareng, minum bareng, kan gitu ya. Atau jangan-jangan sudah lupa, saking enaknya mendengarkan kan itu. Ya memang paling enak setelah ini kajiannya diputar kembali, rekaman itu didengarkan bersama. Iya kan, betul kan? Iya, afwan ya, maaf ya. Kan begitu. Nah, sepekan yang lalu, Jumat pas tepat begini, dalam kajian Ummahat di tempat saya, kajian khusus untuk istri ya, tapi beberapa suami juga ikut. Saya memberikan contoh waktu itu. Nah, kalau sudah ada masalah, kayaknya musuh suami dan istri itu. Nah, naik motor ngebut, ada lubang besar, sikat, berat. Begitu. Saya berikan contoh. Nah, istri punya keinginan untuk belanja, nanti, nggak usah. Apain belanja? Traffic light sudah merah, tetap dibablas ngebut. Sampai istri ketakutan, mas, biar. Itu kalau pas ada masalah. Tapi kalau pas sedang senang-senangnya kayak pengantin baru, kan gitu. Jangankan lubang besar, lubang kecil aja, direm dikit, kan gitu ya. Lampu masih hijau, tapi 3, 2, 1 mau kuning, berhenti, nyaman, berat. Melewati pasar, melewati toko, melewati warung, sudah nawarin suaminya, mana dek, ada yang mau belanja enggak? Itu pas senang-senangnya. Saya berikan contoh seperti itu. Jumat kemarin, Jumat yang lalu, hari Sabtunya, ikhwannya datang menemui saya. Waduh, istri saya ketawa Ustaz ngakak. Kenapa? Tadi kemarin pas pulang itu lewat lampu merah, istri saya bilang, praktek po mas. Praktek po mas. Praktek apa? Itu tadi ini sebagian Ustaz Mokhtar. Jadi kata Mas Susanto itu, ikhwan kita, kata Mas Susanto itu, wah. Jadi gayeng itu bahasa Indonesianya apa Pak Mul? Gayeng itu apa Mas Roy? Antum yang orang Indonesia ini loh. Gayeng itu apa? Mesra ya saudara. Jadi suasana itu jadi mesra. Dari tempat taklim sampai di rumah itu isinya cuma mengingat dan mengenang masa lalu, kemudian dicerminkan dengan nasihat yang saya berikan ketika itu dalam beberapa contoh. Saya sebutkan contoh 3. Ada lubang, bras, lampu merah, tebas, mau belanja nggak usah. Diingat-ingat dulu pernah ya. Iya. Dah dipraktekkan ya Mas. Kayak contoh-contohnya jangan sampai lupa. Begitu insyaallah. Sudah hampir 1,5 jam kayaknya. Gitu. Ini untuk sore kan 1 jam katanya Pak Mul. Cerita kayak gini gak ada habisnya. Insyaallah dilanjutkan nanti selesai sholat maghrib. Nanti pada isya mungkin pertanyaan, diskusi, sharing, contoh kasus monggo disampaikan insyaallah dalam suasana kekeluargaan. Anggaplah kita, ya bukan anggap, memang kita sahabat dan kawan. Nah, jadi sharingnya terbuka insyaallah. Tapi saya yakin beberapa poin yang sudah disampaikan dari selesai subuh tadi, pada subuh sampai poin yang terakhir tadi, kalau dipraktekkan, contoh-contohnya itu banyak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rumah tangga kita itu, ya akan berputar dan berkutat masalah ini saja. Masalah ini.
Nah, insyaallah keluarga yang penuh barakah itu bisa terwujud. Insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.